di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, ataupun terlintas dalam pikiran pun tidak bisa." Saking nikmatnya maksudnya. Itulah gambaran surga. Kalau ada yang bertanya, "Ustadz, kok Quran kok banyak menceritakan bidadari? Enak kali si bapak tuh," katanya. Masuk surga dapat bidadari katanya. Banyak pula bidadarinya, itu satu orang laki-laki 70 bidadari. Lah kami pula wanita-wanita ahli dunia masuk surga, tetap aja suami saya satu, ya si bapak tuh katanya. Bu, di dunia dengan surga, sebenarnya surga itu miniatul dunia juga. Logikanya begini ya. Saya kasih logika sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini sebagaimana yang diminta, kita akan membahas tentang surga dan kenikmatannya. Tentu cerita surga dengan cerita neraka akan berbeda raut wajah kita. Kalau cerita surga tentu akan banyak senangnya, tapi kalau cerita neraka pasti akan banyak ngerinya. Keyakinan kita umat Islam bahwa setiap manusia yang melakukan amal saleh, keimanan dan ketakwaan di dunia, maka akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "A'dadtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku telah sediakan, kata Rasul, mengutip tentunya hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku telah sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, ataupun terlintas dalam pikiran pun tidak bisa." Saking nikmatnya maksudnya. Itulah gambaran surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi surga itu ada dua macam. Ada surga di dunia dan ada surga di akhirat. Adapun surga di dunia sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah." Orang kalau tidak pernah masuk di surga dunia, jangan harap dia masuk di surga akhirat.
Kemudian Imam Ibnul Qayyim ditanya, apa yang dimaksud sorga dunia itu? Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksud sorga dunia adalah itminanul qalbi. Seseorang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketenangan hati. Orang kalau hatinya senang pasti bahagia. Tapi sebaliknya kalau hatinya sempit itu rungsep hidupnya tuh. Dan kita bisa rasakan kan. Kalau hati kita ini tenang, senang, tidak ada masalah, tidak ada hutang, keluarga juga sehat-sehat, ekonomi juga lancar dan begitu seterusnya, ibadah juga khusyuk, enak, rasanya kita ini hidup di sorga tuh. Tapi kalau hati kita sempit, walaupun kita kaya sekaya-kayanya, tetap saja dia tidak akan betah di rumah. Boleh jadi mungkin melihat orang itu ketakutan. Lah, ketenangan hati itu hanya dapat dilakukan dengan menanamkan keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Itulah ketenangan yang sesungguhnya. Karena ketenangan hati di dunia dengan 3 perkara tadi, itulah yang mengantarkan kepada sorga setelah kematian kita. Tapi yang ingin saya jelaskan di malam ini adalah sorga yang Allah peruntukkan untuk kita kelak kalau Allah takdirkan kita masuk sorga. Seperti apa sifat-sifatnya? Bagaimana para penghuninya? Bagaimana pula caranya kita bisa masuk ke dalamnya? Inilah 3 poin yang kita akan bahas di malam ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana letak sorga itu? Dan apa itu sorga? Ulama mengatakan bahwa sorga adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Jadi sorga itu satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang-orang yang bermaksiat tetapi dia dari kalangan ahli tauhid. Karena orang masuk sorga itu ada 2 cara. Pertama awalian, artinya direct langsung masuk sorga, tidak mampir-mampir di neraka dulu. Tetapi ada juga kelompok yang masuk sorga itu mereka harus masuk pula di neraka setelah dibersihkan maksiat-maksiatnya, tapi karena dia masih termasuk ahli tauhid, masih ada kesempatan masuk sorga dengan syafaat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sorga itu adalah satu tempat yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa dan untuk ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Adapun letak sorga sendiri adalah di atas langit. Dan itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratil Muntaha itu ada sorga. Berarti Sidratil Muntaha itu adalah awal daripada sorga. Jadi Sidratil Muntaha di atasnya itulah sorga. Begitu para ulama mengatakan, karena Nabi SAW pernah diperlihatkan sorga dalam peristiwa Mi'raj itu. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Nabi SAW masuk ke dalam sorga. Kemudian Rasul diperlihatkan satu istana megah yang terbuat dari emas. Kata Nabi SAW, ittala'tul jannah fa idza ana biqasrin minadz zahab. Ketika aku masuk sorga, kata Rasul, diperlihatkan kepadaku satu istana terbuat dari emas. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, itu untuk siapa istana yang terbuat dari emas yang megah itu, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan itu untuk laki-laki dari Arab. Maka Rasul mengatakan fadhanantu annahu ana. Jangan-jangan itu saya kan orang Arab, kata Rasul.
Tapi Nabi SAW mendesak Jibril lagi dan mengatakan, untuk siapa wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari suku Quraisy. Kata Nabi SAW, fadhanantu annahu ana, aku kira itu aku kan orang Quraisy, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan lagi kepada Jibril, liman hadha ya Jibril, untuk siapa? Katakan wahai Jibril. Kata Jibril alaihi salam, dia mengatakan, li Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Itu istananya punya Umar. Maka ketika Nabi SAW hendak masuk melihat-lihat istana Umar, rupanya ada bidadari berada di pintu istana. Maka Rasul menundukkan pandangan dan tidak jadi masuk. Kemudian setelah peristiwa ini, dia menceritakan kepada Umar bagaimana dia melihat istana yang terbuat dari emas yang megah di sorga itu miliknya. Ketika Rasul mengatakan, aku hendak berjalan-jalan melihat keindahan sorganya, aku malu dengan bidadari yang Allah sudah siapkan kepadamu. Maka Umar menangis dan mengatakan, a'alaika agharu ya Rasulullah, haruskah aku cemburu kepadamu wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk saja? Dari sini kita tahu bahwa letak sorga itu adalah di atas Sidratil Muntaha, dan puncaknya adalah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi atap sorga yang paling tinggi adalah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'alul firdausa fa innahu a'lal jannah wa fawqahu Arsyur Rahman. Apabila kalian meminta sorga, jangan tanggung-tanggung, mintalah sorga Firdaus yang paling tinggi, karena atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu letak sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita akan urut perjalanan orang masuk sorga biar enak ceritanya. Ketika manusia sudah menyeberangi titian Siratal Mustaqim dan sudah melewati kontoroh tempat orang berkisos di situ, dan ini sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, bagaimana orang-orang yang pernah melakukan kezaliman dengan orang-orang yang berlaku zalim akan dipertemukan di ujung titian yang disebut dengan kontoroh. Di depannya sudah pintu-pintu surga. Maka setelah kemudian sudah tidak ada kisos lagi, kenapa harus ada kisos coba? Bahkan orang yang pernah dikisos di dunia saja diulang kisosnya. Jadi kalau di dunia ini ada orang membunuh kemudian dibunuh, ada orang mencuri kemudian dipotong tangan, ada orang yang minum khamar kemudian dicambuk 40 sampai 80 kali. Itu di akhirat tetap masih ditegakkan kisos itu, diulang oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa diulang? Supaya ada keadilan yang hakiki. Karena kisos di dunia walaupun sepadan belum tentu ada rasa keadilan. Contoh umpamanya, ada preman membunuh ustadz. Ustadz ini masanya banyak, jamaahnya banyak, belum lagi dia orang yang sangat disayang keluarganya. Kemudian tegaklah kisos, si preman itu yang membunuh ustadz dibunuh juga dalam Islam. Apakah sudah adil? Ya, bagi ustadz itu adil, karena dia dibunuh maka yang membunuh dibunuh. Tapi bagi keluarga korban, bagi jemaah ustadz itu, mereka tidak akan merasa adil, karena yang dibunuh tidak sepadan. Lain kalau preman bunuh preman kan. Kalau ustadz bunuh preman, bunuh ustadz, jemaahnya banyak, jemaahnya kehilangan lah. Mau cari di mana lagi ustadz kayak dia umpamanya kan begitu. Jadi rasa keadilannya itu belum terpenuhi. Makanya kemudian untuk supaya keadilan itu terpenuhi, diulang lagi kisosnya tuh, supaya betul-betul adil dan tidak ada dalam hati seseorang itu gerundal lagi bahasanya. Apa itu? Plong hatinya itu, betul-betul memang ditegakkan keadilan. Karena syarat masuk surga itu tidak boleh ada orang yang dalam hatinya itu kedengkian. Makanya Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut setiap dendam, kedengkian, hasad dan begitu seterusnya dalam hati seorang mukmin ketika dia hendak masuk ke dalam surga. Sehingga betul-betul ketika masuk surga itu mereka berkawan.
Sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki. Betul-betul masuk surga itu satu hati. Itulah kenapa kemudian masih ada proses kisos di situ. Lah ketika kemudian mereka sudah berjubel di pintu surga, mereka tidak bisa masuk surga. Karena tidak ada yang bisa membuka pintunya kan. Siapa yang bisa membuka pintunya? Yang bisa membuka pintu sorga hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian daripada syafaat khusus yang Allah berikan kepada Nabi kita, di mana di antara syafaat khusus itu selain syafaatul uzma, syafaat besar, adalah syafaat di mana orang-orang yang diponis masuk sorga tidak bisa masuk sorga kecuali karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dia yang membukakan pintunya. Kalau Rasul tidak membuka pintu, selamanya mereka akan berjubel di pintu surga. Karena Adam alaihi salatu wassalam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Musa dan Isa dan seluruh para nabi, mereka tidak berhak membuka pintu surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwal man aftatihu babal jannah." Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ketika Nabi SAW mengetuk pintu sorga dan mengatakan Assalamualaikum, maka malaikat penjaga pintu sorga namanya Ridwan mengatakan Waalaikumsalam, man, siapa kamu? Maka Rasul mengatakan Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Subhanallah, dia tawadhunya Nabi SAW tidak menyebutkan titel jabatannya. Dia tidak mengatakan saya Rasulullah, saya Nabi Allah, saya kekasih Allah. Tidak, saya Muhammad. Dan ini harus kita tiru. Jadilah orang tawadhu. Jangan pula baru jadi RT siapa, saya RT, sebutkan aja namanya ya. Nanti kalau ditanya mana RT-nya, lah itu tadi namanya Pak Anu kan itu ya. Itu namanya tawadhu namanya. Kadang-kadang kita ini baru tingkat RT udah sombongnya itu, naudzubillah ya. Jadi ini juga bagaimana Nabi SAW mengajarkan kerendah dirian. Orang nomor satu di dunia, terbaik dari seluruh manusia saja, mengajarkan sifat rendah diri kepada kita. Siapa engkau wahai fulan? Maka Rasul mengatakan Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan Bika umirtu alla aftah li ahadin qabla. Karena wahai Muhammad, Allah melarang membuka pintu sorga kecuali engkau yang meminta. Makanya ketika pintu sorga saja dibuka, maka seluruh pintu sorga terbuka semuanya. Dan pintu sorga itu ada 8, beda dengan pintu neraka. Kalau pintu neraka itu ada 7. Kenapa pintu sorga dilebihkan 1? Kenapa pintu neraka lebih sedikit dibandingkan pintu sorga? Samakan aja lah, pintu sorga 7, pintu neraka 7. Ini tidak, pintu sorga dilebihkan 1, 8. Kata para ulama mengatakan, kenapa Allah lebihkan pintu sorga dibandingkan pintu neraka? Untuk menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan azabnya. Itu kemudian pintu surga dilebihkan karena rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lah setiap pintu surga itu ada yang memanggil. Karena tidak sembarang orang masuk ke pintu surga walaupun pintunya besar. Pintunya luas, tetapi tidak sembarang orang masuk ke pintu surga. Mereka harus masuk pintu surga itu betul-betul dari pintunya. Kalau dia ahli solat, maka dia masuk dari pintu solat. Kalau dia ahli puasa, maka masuk dari pintu rayyan. Kalau dia ahli haji, maka dia masuk dari pintu haji. Kalau dia ahli sedekah, masuk dari pintu sedekah. Dan begitu seterusnya. Karena manusia ini kan berbeda-beda cara ibadah di dunia ini. Ada yang dilebihkan solatnya, tak dilebihkan pula sedekahnya. Ada yang dilebihkan sedekahnya, tak dilebihkan pula solat malamnya. Orang itu kan tidak sama satu dengan yang lain kan. Ada orang bisa lapar-lapar sehingga dia bisa puasa, tapi suruh sholat malam ngantuan pula, tak bisa pula sholat malamnya. Ada orang suruh sholat malam rajin dia, nggak pernah ngantuan, suruh sedekah bakhil pula dia.
Jadi orang itu kan keahliannya masing-masing di dunia. Ada ahli di puasanya, ada ahli di sedekahnya, ada ahli di hajinya, ada ahli di jihadnya. Makanya pintu sorga itu disesuaikan dengan keahlian ibadahnya. Baru kemudian mereka masuk, maka seluruh para malaikat yang menjaga pintu-pintu itu mengucapkan salam kepada kita yang masuk ke dalam sorga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian, inilah balasan disebabkan kesabaran kalian di dunia. Semua malaikat mengucapkan salam kepada kita. Dan ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, ucapan yang pertama kali mereka ucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itulah ucapan penduduk sorga ketika masuk dalam sorga. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Kalau bukan karena hidayah itu, tentu kami tidak mungkin masuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika penduduk sorga masuk ke dalam sorga, apa yang pertama kali mereka makan? Yang pertama kali mereka makan adalah sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma awwalu ta'amin yaquluhu ahlul jannati faziyadatu kabidil huti, kata Rasul. Yang pertama kali dimakan penduduk sorga adalah hatinya ikan paus. Hatinya ikan paus, itulah makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga. Ya tentu ikan paus di dunia dengan ikan paus di sorga beda. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, persamaan sorga dengan dunia itu hanya ada di nama, tapi beda dalam hakikat. Di sorga ada pisang, di dunia ada pisang, hanya sama namanya pisang. Di sorga ada kurma, di dunia ada kurma, hanya sama namanya kurma. Di sorga ada anggur, di dunia ada anggur, hanya sama namanya anggur. Di sorga ada hati ikan paus, di dunia juga ada hati ikan paus, ya hanya sama dari segi nama ikan paus saja, tapi hakikat rasanya beda. Karena makanan di sorga itu kenikmatan dan kelezatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya. Makanya kemarin kita sudah jelaskan, ada orang yang dicelupkan satu kali ke sorga, itu menghilangkan keperitan selama hidupnya. Bayangkan orang yang masuk neraka, ketika dimasukkan ke dalam sorga, itu semua lepas apa yang pernah terjadi di neraka, hilang semua memorinya. Karena sudah terkalahkan dengan kelezatan sorga, sehingga tertutup keperitan yang pernah dialaminya. Di dunia saja, kalau kita dulu pernah miskin, pernah susah, kemudian kita jadi kaya. Ketika kita jadi kaya, kita masih teringatkan miskinnya dulu. Masih kadang-kadang cerita pula sama orang itu, dulu saya juga pernah miskin kepada kalian. Artinya kan masih ada. Walaupun sudah diberikan kenikmatan, memori miskinnya masih ada. Tapi kalau orang masuk sorga, memori susahnya dihilangkan. Yang ingat hanyalah nikmat. Sudah enggak kebayang lagi susahnya. Itulah hebatnya sorga, menghapus semua memori kesusahan. Saking nikmatnya luar biasa, sehingga menenggelamkan orang dalam kenikmatan dan kelezatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun hikmahnya kenapa kemudian makanan yang pertama kali hati ikan paus, wallahu a'lam. Ya, karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Sebenarnya jawaban ini, jawaban Rasul bahwa orang yang pertama kali makan di sorga itu makan hati ikan paus ini karena ada pertanyaan dari orang Yahudi. Jadi ketika Rasul SAW berdakwah di kota Madinah tuh, datang para pembesar Yahudi dan mengatakan, ya Muhammad, kami ingin bertanya 3 soalan. Kalau engkau sanggup menjawab, kami beriman. Karena persoalan ini tidak bisa dijawab kecuali seorang Nabi yang jawab. Akhirnya Rasul saking senangnya, karena mereka janji akan beriman kan. Kata Rasul, kalau begitu 3 soalan, sebutkan 3 soalan itu katanya. Akan ku jawab, kata Rasul. Kemudian mereka mengatakan, pertama katanya, kenapa kalau anak lahir kok mukanya kadang mirip ibunya, kadang mirip bapaknya? Ini satu. Kemudian yang kedua, apa makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga? Kemudian yang ketiga, apa itu ruh? Ini 3 soalan.
Maka Nabi SAW kan tidak langsung jawab, karena ini persoalan wahyu. Rasul tidak mungkin langsung 1, 2, 3, tidak. Rasul menunggu jawabannya dari langit. Akhirnya Jibril datang memberitahu 3 jawaban itu. Kata Nabi SAW, adapun anak mirip dengan orang tuanya, imma dengan bapak atau dengan ibunya, maka siapa yang mendomi yang banyak kemudian spermanya antara laki-laki dan perempuan tadi. Kalau seandainya spermanya dominan ke laki-laki, lebih banyak spermanya dominan ke laki-laki, maka mirip bapaknya. Tapi kalau sebaliknya maka mirip ibunya. Yang masalah mirip tetangga nih Ustaz. Itu lain lagi cerita. Tapi yang jelas bahwa kalau yang ini lihat mana yang dominan tuh. Kalau dominan bapaknya berarti mirip bapaknya. Kalau dominan ibunya berarti mirip ibunya. Kalau tidak mirip ibu bapaknya, jangan salahkan dulu. Pamannya ibu bapaknya putih, kok jadi celeng anaknya, jadi hitam pula anaknya tuh. Kemudian langsung suaminya, kau selingkuh ya? Jangan. Karena di zaman Rasul pernah terjadi kayak gini. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Marah suaminya. Kau selingkuh dengan siapa? Istrinya bersumpah-sumpah, demi Allah aku tidak pernah selingkuh, katanya. Akhirnya sampailah perkara ini kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mendudukkan persoalannya dengan mengkiaskan dengan unta. Kata Nabi SAW, kalian punya unta? Ya, ada enggak anak untanya yang tidak mirip dengan bapak ibu untanya? Ada wahai Rasul. Boleh jadi, kata Rasul. Anakku yang tak mirip dengan kalian berdua ini, boleh jadi mungkin kakek kalian yang mungkin kakek keberapa itu hitam juga. Ini cucunya nih. Jadi tidak mesti mirip kedua orang tuanya gitu maksudnya. Bisa saja mirip kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga. Jadi janganlah main curiga dulu. Tapi alhamdulillah sekarang kan dipermudah nih. Kalau nggak yakin kan tinggal tes DNA saja kan itu ya. Tapi kalau sudah cocok tes DNA-nya, ya berarti memang ini mirip buyutnya. Kok nggak mancung, kok pesek? Mungkin buyutnya pesek lah dulu. Nggak gitu maksudnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, adapun kenapa kemudian ada orang itu pertanyaan apa yang dimakan penduduk sorga, maka Rasul mengatakan kabidil hut, ikan hatinya ikan paus. Kemudian adapun kalian bertanya soal ruh, maka ruh itu tidak tahu saya, itu urusan Allah. Turunlah ayat yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu soal ruh, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Tidak ada yang tahu seperti apa ruh itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dijawab pun orang-orang Yahudi tidak juga beriman. Mereka hanya ngetes saja. Itulah kurang ajarnya orang Yahudi. Janji akan beriman, setelah dijawab tak beriman juga kan itu. Jadi ada orang-orang itu yang a'anzartahum am lang tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan ataupun tidak, tetap saja mereka tidak beriman. Itulah orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Jadi inilah kemudian makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga. Barulah kemudian mereka akan diperlihatkan istana yang luar biasa. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara soal istana di sorga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, maksudnya di sorga wahai Muhammad, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan berbagai macam kerajaan-kerajaan yang sangat besar. Artinya istana-istana yang sangat besar sekali. Orang kalau masuk sorga, bagi orang yang beriman, minimal dia dapat 2 istana. Jadi kalau saya, ibu bapak ditakdirkan masuk sorga, maka paling sedikit orang yang beriman itu kalau masuk sorga dikasih 2 istana. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka akan mendapatkan 2 sorga. Jadi paling sedikit orang masuk sorga itu akan diberikan 2 istana.
Maksud dua istana itu, istana solid milik dia, karena amal soleh dia masuk surga, Allah hadiahkan istana. Dan istana satunya milik orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah masuk ke dalam surga. Jadi warisan mereka untuk kita. Tilkumul jannah uristumuha. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian. Jadi harusnya orang-orang kafir itu ketika mereka masuk surga sudah disediakan istananya, tapi karena mereka tidak masuk surga, maka istananya diwariskan kepada orang yang beriman. Makanya paling sedikit orang yang beriman masuk surga itu dapat 2 istana. Tetapi paling banyak ya tidak terhitunglah istananya, tergantung kita di dunia ketika membangunnya. Bagaimana cara bangunnya? Gampang. Membangun istana di surga itu tidak seperti membangun rumah di dunia. Ibu kalau bangun rumah di dunia nyelengi dulu uangnya, kadang-kadang ngeredit kan itu ya. Kalau bangun dari awal beli tanah kapling tuh kan lama tuh, mondasi dulu, kadang bertahun-tahun baru jadi kalau duitnya nggak ada kan begitu. Tapi bangun istana di sorga itu cukup membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari. Apa kata Rasul? Man qala Qul huwallahu ahad asyra marratin fi yaumin wa lailatin buniyat lahu qasrun fil jannah, kata Rasul. Siapa yang membaca Qul huwallah 10 kali dalam 1 hari 1 malam, maka Allah akan bangunkan 1 istana di sorga. Kan mudah tuh. Baca Qul huwallah 10 kali, mana ada sulitnya. Pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1, 10 dapat deh kita istana di sorga 1 tuh. Masalahnya terkadang kita ini malas kan? Malas untuk membaca Qul huwallah 10 kali dalam sehari semalam itu. Kenapa? Karena tadi perkara sorga ini perkara gaib. Perkara gaib ini kalau tidak diimani dengan kuat, kayaknya dongeng. Coba kalau seandainya, nih Bu, saya kasih kunci di Sukajadi sana, rumahnya ambil, nih kuncinya. Tapi syaratnya Bu, Ibu datang ke rumah saya, baca Qul huwallah 1000 kali. Kira-kira mau baca enggak? 1000 kali langsung dapat kunci, ambil rumah di Sukajadi itu. Mau enggak? Mungkin. Mau 2000 kali pun mau Ustaz saya. Yang penting jelas rumahnya kan itu. Karena nampak kuncinya. Lah surga ini kan perkara gaib masalahnya, tak nampak pula kuncinya tuh. Makanya kadang-kadang walaupun 10 kali itu malas bagi kita ya tuh. Karena perkara gaib itu perlu diimani. Coba bayangkan kalau setiap hari kita membaca Qul huwallah 10 kali, sebulan saja 30 hari, berarti kita sudah mempunyai 30 istana tuh di surga tuh. Kita aja punya 30 pintu kos-kosan, dah paling kaya di perumahan ini. Ini istana lagi ceritanya nih. Ini baru satu amalan. Amalan yang lain banyak. Man bana lillahi fil ardi, man bana lillahi baitan fil ardi, banallahu lahu baitan fil jannah, kata Rasul. Siapa yang membangun masjid, rumah Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan istana di sorga. Dalam riwayat, walaupun masjid yang dibangun itu seperti sangkar burung. Sangkar burung kan kecil. Cemana orang bisa sholat, 1 orang kan tak masuk, burung aja masuk. Maksudnya kata Rasul seperti sangkar burung itu, walaupun kita tidak membangun dari pondasi sampai jadi, boleh jadi saya hanya bisa menyumbang 1 lonjor besi, 1 sak semen, 1 gerobak pasir, itu sudah cukup Allah bangunkan kita di surga itu mananya. Kan mudah tuh. Nampak nih masjid belum jadi, kasih 1 sak semen, dapat kita istana di surga. Sebenarnya mudah kita ini membangun istana di surga, kitanya yang bakhil kadang-kadang. Aduh, sak semen lumayan juga 50.000 Ustaz katanya. Kalau COD dapat lah, itu rawan. Kadang-kadang orang ini pelitnya, naudzubillah tuh. Lah dari sini kita katakan bahwa istana paling sedikit ini 2, tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa ratusan, tergantung kita yang membangunnya. Dan seluruh istana di sorga itu, perhatikan hadis Nabi, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin wa milatuha al-miskul afr
wa husbanuha al-lu'lu' wal yaqut wa turbatuha az-za'faran man dakhalaha yan'am la yai'as wa yakhlud la yamut wa la yabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Lihat kata Nabi SAW, bata batu istana di sorga itu cuma dari dua bahan, kalau tidak perak emas. Tidak ada pasir, nggak ada besi, nggak ada bata, nggak ada silikon di sana itu. Yang ada emas perak itulah batu batanya itu. Ibu kalau punya kulkas emas udah kaya tuh. Ini rumah, ya kan, istana lagi terbuat dari emas dan perak. Kemudian semennya minyak kasturi lagi. Apa nggak wangi itu semennya minyak kasturi itu, yang sangat harum juga. Kemudian tanahnya mutiara dan permata. Tanahnya itu untuk bangunnya itu dari mutiara dan permata kata Rasul. Debunya adalah ja'faran. Barang siapa memasuki sorga tersebut, ini lihat kenikmatannya. Man dakhalaha, siapa yang masuk ke dalam sorga kata Rasul. Satu, yan'am wala yai'asu abada. Maka dia akan bersenang-senang dan tidak akan jemu selamanya. Senang aja. Kita di dunia ini kalau masuk rumah senangnya sebentar kan Bu, stresnya sering. Ya kalau lagi aku dengan suaminya senang, kayaknya rumah itu milik berdua saja, bukan rumah satu RT milik dia. Ya. Tapi kalau stres, kalau bisa kabur dari pintu belakang. Karena tidak tenang hatinya kan, tidak ada nikmatnya. Padahal makanan banyak di kulkas, apalagi pakaian ada, semua ada, tapi hati tak tenang, tetap aja kita tidak kerasan di situ. Tapi kalau orang masuk sorga, hidupnya tenang, gak ada susah-susahnya sama sekali. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa yakhlud wa la yamutu abada. Dia akan kekal dan tidak akan mati selamanya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang Bu, usia ibu kalau sudah, atau bapak-bapak kalau sudah usia 60 ya, atau 70 tahun atau 50 tahun ke atas lah, itu terkadang nanti satu hari ibu bapak itu akan terbayang-bayang dengan kematian itu. Pasti itu, dipastikan. Kalau sudah usia makin tua 60, 70 begitu kan, nanti ada tuh kebayang takut mati. Akan sampai kepada kita terbayang takut mati. Bukan hanya terbayang takut mati saja, terbayang takut sakit. Nanti kalau saya sakit siapa yang rawat saya? Kalau saya sakit cemana biaya pengobatan saya? Kalau saya sakit nanti begini begitu. Pasti itu akan ada seperti itu tuh. Orang itu akan dibayang-bayangi dengan kematian kan, dan akan takut dengan kematian. Tapi orang masuk surga nggak akan dibayang-bayang kematian itu, karena kalau sudah masuk surga tidak akan mati selamanya kata Nabi. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wala tabla thiyabuhu wala yafna shababuhu. Tidak akan usang pakaiannya dan tidak akan pudar masa mudanya. Lihat di hari ini, kalau ada orang tua sudah 60 tahun, dia punya uang, itu takut tua biasanya. Kalau perempuannya biasanya rajin ke salon, suntik pipi sana sini, masukkan silikon dan begitu seterusnya, karena takut tua kan. Ya, hari-hari ke salon, sauna, pokoknya perawatan lah. Padahal dia sebenarnya walaupun mau diapa-apain tetap saja nggak mungkin juga ditipu kalau orang sudah tua. Kalau sudah tua ya tua lah. Jangan pula usia 70 tahun merasa 35 tahun. Kalau ngaca pasti pecah tuh kacanya tuh. Karena nggak mungkin juga bisa dirubah tua tuh. Nggak mungkin. Ya, yang awet tua ya. Kalau awet muda mustahil orang tua jadi muda. Karena waktu tidak mungkin berbalik kan itu. Tetapi di sorga itu tetap usia penduduk sorga itu antara 33 tahun sampai 34 tahun. Itulah usia penduduk sorga. Tidak pernah tua. Segitu saja. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kenikmatan-kenikmatan sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan sorga itu sifatnya yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Di dunia kenikmatan itu tidak ada yang bertambah. Berkurang iya, tapi bertambah tidak. Apapun ya.
Kenikmatan apapun badan kita nih waktu muda masih kuat. Ibu umpamanya masih muda, ngepel enak, nyapu enak, masak enak, ke pasar enak. Kayaknya ya capek-capek dikit. Nanti kalau sudah usia 60 tahun ke atas, nyapu dikit, pinggangnya udah mulai sakit, ya kan? Nanti kemudian capek sedikit, baringnya lebih lama dibandingkan kerjanya, ya. Karena kesehatannya mulai itu pudar tuh. Di dunia ini kenikmatan itu tidak akan lama. Waktu muda masih kuat, tua dikit dah melemah tuh. Kecantikan, ketampanan juga begitu sama juga. Waktu masih muda mungkin paling cantik lah satu RT. Udah tua paling jelek sendiri satu RT itu. Karena sudah tidak lagi muda lagi kan. Apalagi kenikmatan di dunia itu ada akhirnya. Kecerdasan orang ketika muda cerdas dia, ketika sudah tua pikun pula dia. Kadang-kadang kita sebagai anak ini merawat orang tua yang pikun dengan merawat anak kecil yang sama-sama yang tidak punya berakal, masih enak merawat anak-anak. Ini yang satu tidak punya akal, orang tua udah pikun kan hilang akalnya tuh. Ini anak kecil pun tidak berakal. Ya, sama-sama susahnya sebenarnya kan, karena anak kecil pun ya harus dicebokin, disuapin, digendong dan begitu seterusnya. Tapi merawat anak kecil yang tidak berakal itu masih ada senangnya kan, Bu? Tapi kalau menurut orang tua itu tidak ada senang-senangnya sama sekali. Karena anak kecil itu kalau dirawat masih ada lucu-lucunya, Bu. Kalau orang tua dirawat yang ada sebel aja tuh. Kan gitu, Bu ya. Orang tua ini dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya. Kalau bisa cepat mati gitu bahasanya tuh. Tapi anak kecil tidak berakal masih ada lah kita ini senang-senang tertawa-tertawanya. Makanya kemudian kenikmatan di dunia itu ada batasnya. Tapi kenikmatan di sorga itu yazdad wa yazdad wa yazdad. Kata ulama bertambah. Yang ada terus bertambah. Sampai kapan? Sampai terus menerus dikekalkan di dalam sorga. Ingat satu hadis. Ketika Nabi SAW bicara tentang sukul jannah, pasar sorga. Di sorga itu juga ada pasar. Sama juga dengan di Batam sini. Banyak pasar ya. Dapat pasar di sini ya Tiban Center gitu ya. Atau yang gede ke Nagoya sana lah, pasar Indo. Di sorga juga ada pasar. Tapi pasar di sorga itu bukan untuk jual beli. Kalau di dunia itu kan untuk jual beli. Ya, bahkan kalau di dunia ini pasar itu tempat maksiat yang paling ramai. Semua maksiat ada di pasar kan. Yang bertengkar ada di pasar, yang sumpah palsu ada di pasar, yang urang-urang timbangan, takaran, meteran ada di pasar, yang kedukun ada di pasar. Semua ada di pasar tuh. Ya. Di dunia, di sorga pasar itu hanya untuk tempat berjumpa. Jadi kalau di dunia hari Jumat, di sorga namanya Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Itu bapak-bapak, Bu, itu kalau hari Jumat atau Yaumul Mazid di sorga itu, mereka keluar dari rumah-rumah istana-istana mereka, kemudian mereka datang ke pasar, berjumpa dengan teman-teman di dunia yang sama-sama masuk sorga. Kemudian mereka ngerumpi itu di pasar itu, nostalgia bayangan-bayangan mereka ketika mereka hafal di dunia itu. Jadi mereka membicarakan ketika mereka masih di dunia. Ingat nggak dulu waktu saya masih ngaji? Ya, kamu di samping saya, kamu ngantuk-ngantuk sampai tidur ngorok-ngorok di situ umpamanya gitu ya. Atau umpamanya ketemu kemana, ya arisan di mana gitu ya. Tapi yang ke pasar ini khusus bapak-bapak. Kalau perempuan tidak ke pasar di sorga. Ya. Karena biasanya kalau bapak-bapak janjian dengan kawan-kawan, pasti kalau dicarikan tempat di mana kita ketemu, warung kopi. Mesti itu bapak-bapak. Warung kopi atau di mana, pokoknya di warung lah. Tapi kalau ibu-ibu ketemu dengan kawan-kawannya, sinilah ke rumah. Di dunia saja kan seperti itu tuh. Kalau ibu-ibu ngerumpi, menggibah itu pasti di rumah, Bu. Nggak ada ibu-ibu ngerumpi itu di warung kopi. Itu ngerumpinya bapak-bapak tuh. Lah di sorga kayak gitu juga tuh. Jadi bapak-bapak ke pasar, sesama ibu-ibu yang saling berkunjung tuh ke rumah-rumah tuh. Tapi di sorga nggak ada yang gibah, nggak ada yang ngerumpi, tidak. Mereka hanya menceritakan persoalan mereka ketika di dunia saja. Nostalgia kan itu. Lah bapak-bapak yang sudah capek ya istilahnya apa namanya, sudah senang-senang berjumpa dengan kawan-kawannya, ketika hendak pulang, maka dari arah utara itu akan ada angin membawa debu. Kemudian angin itu menerpa seluruh badan bapak-bapak itu dari kepala sampai kaki. Ketika kemudian diterpa dengan debu itu, maka berubah seluruhnya.
badannya makin sehat, makin kuat, makin tampan, makin ganteng. Kadang-kadang sudah tidak dikenali lagi, ganteng sekali. Lah yang di rumah ibu-ibu pun sama. Ya. Sehingga ketika kemudian bapak-bapak ini pulang, istri-istri ini, ibu-ibu nengok bapak-bapak itu aneh. Loh, kok kamu makin ganteng? Ya, kok kamu makin gagah, makin sehat? Laqad izdaztum husnan wa jamala. Engkau makin tampan, kau makin kuat, kau makin ini. Lah yang suaminya nengok istrinya juga sama. Loh, kok makin cantik saja? Itulah Bu, ya, bedanya pasar surga dengan pasar dunia, Bu. Pasar surga itu ajaib. Coba ibu masuk ke pasar dunia, ajak bapak-bapak. Kalau keluar ganteng, saya potong tangannya. Yang ada bapaknya was-was, Bu. Ya. Yang ada was-was masuk pasar itu, kenapa? Takutnya yang dibeli itu yang tidak dicatat. Harusnya 400.000 cukup, jadi 2 juta akhirnya kan. Was-was tuh bapak-bapak. Makanya kalau bapak-bapak ngantar ke ibu, pasti sampai parkiran, Bu. Nggak mungkin masuk pasar. Ibu aja lah masuk, biar di sini nanti jemput jam berapa. Karena takut kalau ngekor di belakang itu was-was bapak-bapak itu. Nengok-nengok dompet aja kurang nih, gitu ya. Jadi keluar itu bukan tampan, makin rungsep badannya. Jadi di sorga itu, begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan setiap minggunya tambahan nikmat. Begitu juga makanan. Jadi makanan itu umpamanya sekarang makan buah anggur nih. Rasa makan buah anggur hari ini akan berbeda dengan besok, akan berbeda dengan lusa, akan berbeda dengan begitu makin enak tuh. Kalau kita kan enggak. Kadang-kadang kita beli salak nih 1 kilo, ada yang kecut, ada yang kesat, ada yang busuk, macam-macam kan itu ya. Itu di dunia makanan aja kadang-kadang masalah. Kalau di sorga tidak ada. Semua nikmat, minumannya nikmat, makanannya nikmat, cuacanya nikmat, dan begitu seterusnya. Jadi intinya bahwa nikmat di sorga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan juga bertambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang penduduk sorga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Anas ibn Malik, atau yang dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan juga Abi Dawud dan yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang penduduk sorga, maka Allah mengumpulkan seluruh penduduk sorga di sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada penduduk sorga itu ketika masuk pertama kali, apa kata Allah? Iqra, baca. Maksudnya baca Quran. Ingat, baca Quran itu bukan hanya di dunia saja, di sorga pun orang baca Quran. Allah berfirman, Iqra, baca. Wartaq, naiklah. Warattil, tartilkan bacaan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena kedudukanmu di sorga itu ditentukan dengan ayat yang kau baca terakhir di dunia. Apa maknanya hadis ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan Imam Abdul Qayyim muridnya mengatakan bahwa di sorga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan kita di dunia. Dan berdasarkan hadis ini kata beliau bahwa di sorga itu tingkatan-tingkatan di sorga sebanyak ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran ibu bapak? 6.400 kurang lebih. Itulah jumlah ayat dalam Al-Quran, 6.400 atau 6.500 kurang lebih lah, sekitar itu. Artinya tingkatan di sorga itu sesuai dengan jumlah ayat. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu bagaikan langit dan bumi. Lain kalau kita buat rumah susun sampai 10 tingkat kan hanya berapa meter, enggak, satu tingkat ke tingkat berikutnya itu bagaikan langit dan bumi itu. Sementara jumlah tingkatan di sorga itu berapa? Sejumlah ayat dalam Al-Quran. Dan luasnya sorga itu seluas langit dan bumi, kata Nabi SAW berdasarkan pengutipan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan sorga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan luas begitu sorga. Belum lagi dari satu tingkatan setinggi langit dan bumi lagi. Berarti sorga itu luar biasa ya, luasnya, tingginya itu luar biasa.
Lah nanti pada hari kiamat itu, nanti kalau orang-orang kalau sudah masuk surga itu, orang-orang yang suka membaca Quran, orang-orang yang gemar menghafal Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, maka oleh Allah dipasangkan sayap di bahunya, kemudian kata Allah, terbang kamu ke atas. Tentukan tingkatanmu sambil membaca Quran. Jadi dia pun terbang terus melewati tingkatan-tingkatan di surga itu. Dan lisannya terus membaca Al-Quran dengan tartil. Maka ketika dia sudah selesai ayat yang dibaca sebagaimana ia baca di dunia, maka dia akan sampai di tingkatan yang Allah tentukan di situ. Makanya jangan pernah malas baca Quran. Jangan pernah malas baca Quran, karena ini yang menentukan tingkatan di surga. Makanya kalau bisa ibu kalau punya anak gitu ya, anak ini masukkan di pondok-pondok tahfidz Quran, ya, di pesantren-pesantren, biar mereka dicintakan dengan Quran. Karena anak-anak ini yang kelak kalau dia orang soleh akan menyeret orang tuanya yang harusnya mendapatkan tingkatan rendah, tiba-tiba orang tuanya diangkat oleh anaknya dapat tingkatan yang paling tinggi. Sebagaimana hadis yang masyhur. Ada hadis, jadi ada orang tua di sorga itu tiba-tiba mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sorga. Jadi orang tua ini menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, amalanku tidak banyak, harusnya aku dapat tingkatan ini, kenapa kau berikan tingkatan yang ini, kata yang lebih tinggi lagi. Apa kata Allah? Bistighfari waladaki iyak. Itu karena istighfar anakmu untuk kamu. Jadi kalau kita sudah meninggal, anak kita ini anak yang soleh atau soleha, terus mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, itulah yang mengangkat derajat orang tua di surga. Makanya arahkan anak-anak itu supaya paham agama, gitu ya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak paham agama, akhirnya sudah orang tuanya bodoh agama, anaknya pula bodoh agama. Ya sudahlah, orang tua memang orang tua. Kita dulu masih muda mungkin tidak ada kesempatan untuk itu, atau mungkin belum dapat hidayah. Sekarang kita punya anak, punya cucu, jangan sampai seperti kita. Arahkan mereka supaya mereka lebih soleh lagi, lebih pandai lagi, lebih pintar lagi, sehingga bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita cerita makanan dan minuman di sorga lebih luas lagi ya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 35. Allah mengatakan, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daim wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Perumpamaan sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir sungai di dalamnya, buah-buahannya tidak henti-hentinya dan terus berbuah. Artinya makanan di sorga itu tidak akan terputus. Contoh buah-buahan tidak ada musimnya. Kalau kita di dunia ini mau durian nunggu musimnya, kalau enggak musimnya mahal pula kan itu ya. Kalau kita mau rambutan nunggu musimnya, mau dukun nunggu musimnya. Itu di dunia. Tapi di sorga itu musim terus, dan kita memakan itu langsung dari tangkainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, wa dzullilat qutufuha tadlila, dan Allah mudahkan cara memetiknya. Jadi kalau kita ini mau panen mangga nih di dunia ya, mangganya tinggi. Terkadang nih kita harus naik dulu. Belum nanti perang sama semut rangrang lagi di atas tuh. Ya, belum lagi takut jatuh. Nanti nggak dapat pula yang kita inginkan, dapat pula yang kecut. Ya. Macam-macam di dunia itu untuk mendapatkan satu buah yang segar langsung dari tangkainya kan. Sebab buah yang langsung dari tangkainya kan beda rasanya dengan buah yang sudah mungkin 1 bulan di laut baru kita beli di Batam kan. Akan beda rasanya kan. Lah di sorga itu semua buah itu dari tangkainya, dan tangkainya yang mendekat kepada kita, bukan kita yang mendekat ke tangkai. Jadi tangkainya itu dekat, tinggal petik. Nanti habis petik itu bekas petikannya ada lagi mangganya di situ. Sampai kapan? Ya seperti itulah surga. Ya memang terkesan hayalan kan itu, tapi memang beginilah keterangan Quran. Quran yang mengatakan seperti ini. Ya, jadi itulah dari segi makanan luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita melihat minumannya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan penghuni sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin,
wa anharun min asalin musaffa. Apa kata Allah? Di sorga itu disediakan sungai-sungai dari air yang jernih yang tidak pernah berubah. Ada sungai-sungai dari air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Ada air dari sungai-sungai khamar yang sangat lezat bagi peminumnya. Dan ada air dari sungai-sungai terbuat dari madu yang sudah disaring dan lembutnya. Lihat bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang sungai-sungai di sorga. Sungai di sorga itu bukan kayak di dunia kata ulama. Kalau di dunia itu kan harus ada paritnya, harus dibendung kiri kanan. Baru kemudian sungainya di tengah-tengahnya. Kalau tidak dibendung meluber kan. Di dunia itu pasti ada paritnya kiri kanan. Kalau di sorga nggak ada parit. Di sorga itu tidak parit dan tidak meluber pula. Begitu kata ulama tafsir. Ya, kalau kita di dunia mau mengalirkan air kan mesti dibendung sini kan. Baru airnya tengah-tengah. Di sorga nggak ada parit kiri kanan. Tapi tidak meluber. Ini keajaiban sorga. Ya. Lihat bagaimana di sini ada air bersih, air tawar tidak pernah berubah. Tahun kemarin saya pulang kampung, Bu, di kampung saya Jawa Barat sana di Majalengka itu. Itu di kampung saya itu ada 4 sungai. Dulu saya masih kecil-kecil itu 4-4-nya bisa untuk mandi. 4-4-nya jernih kali. Masih kecil-kecil kalau mandi di sungai itu Masya Allah ya. Kemarin pulang semua jadi limbah tahu. Gak bisa dipakai mandi. Yang ini pembuangan limbah tahu, yang ini pembuangan limbah tahu. Udah gak ada lagi. Ke sungai itu udah jijik nengoknya tuh. Coba bayangkan, berubah ya. Tapi di sorga itu gak akan berubah. Air bersih itu di dunia ini kita aja hari-hari beli kan. Beli kita ini hari-hari harus beli air isi ulang ya. Kalau ngambil di sungai bisa penyakitan kita tuh. Di sorga ini airnya nggak pernah berubah, jernih saja. Kan ini luar biasa, ini nikmat dari Allah. Ya. Kemudian juga ada sungai itu min laban dari susu. Kita ini mau minum susu susah, harus meras dulu sapinya, kambing, etawanya atau apanya. Harus beli dulu di toko, di kaleng dan begitu seterusnya kan. Ini tinggal nyiduk loh di sungai. Anehnya lam yataghayyar ta'mu, tidak berubah kata Allah. Rasanya lo nggak berubah. Kalau kita sekarang minum susu ya, kita nguduk susu nih hari ini. Kemudian kita taruh minggu depan kita minum apa nggak mencret tuh. Udah berubah warnanya kan? Berubah warnanya, berubah rasanya, berubah semuanya. Tapi di sorga tidak berubah. Ini keajaiban sorga. Kemudian juga dan ada sungai terbuat dari khamar. Khamarnya apa? Ladzati lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Di dunia ini minum khamar semua memadaratkan. Paling rendah apa? Sakit kepala orang minum khamar itu. Paling rendah sakit kepala, paling tinggi tidur di solokan. Kan gak sadar orang-orang mabok tuh kan. Kadang-kadang mencela orang, kadang-kadang bunuh-bunuhan. Itulah khamar di dunia memadaratkan. Tapi Allah katakan khamar di sorga itu ladzat lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Bahkan ada sungai dari madu. Gak perlu cari-cari tawon kemana-mana. Sudah sungainya tinggal ciduk dan sudah tersaring lagi. Dan ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan sorga yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Belum lagi wanita-wanita dunia kayak ibu nih. Kalau takdirkan masuk sorga, Bu, ibu ini lebih cantik dibandingkan bidadari. Bidadari aja sudah secantik itu dijelaskan dalam Quran itu. Sampai ada istri Nabi namanya Ummu Salamah. Dia berkata, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran hanya menjelaskan tentang sifat-sifat bidadari saja? Lah kalau kami penduduk dunia masuk sorga, apakah kami sama dengan bidadari? Maka Rasul mengatakan tidak sama wahai Ummu Salamah. Kalau ada wanita dunia masuk sorga, maka dia menjadi ratunya. Maka dia lebih indah dibanding bidadari. Kenapa? Karena kalian perempuan dunia yang masuk sorga itu dengan lelah letih masuk ke dalam sorga. Tapi bidadari itu sudah tercipta dalam sorga. Mereka tidak lelah letih untuk masuk sorga. Makanya kemudian wanita-wanita dunia yang masuk sorga itu mereka lebih hebat dibandingkan para bidadari sorga. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kok Quran kok banyak menceritakan bidadari? Enak kali si bapak tuh katanya. Masuk sorga dapat bidadari katanya. Banyak pula bidadarinya itu, satu orang laki-laki 70 bidadari. Lah kami pula wanita-wanita ahli dunia masuk sorga, tetap aja suami saya satu, ya si bapak tuh katanya. Bu, di dunia dengan sorga, sebenarnya sorga itu miniatul dunia juga. Logikanya begini ya, saya kasih logika sedikit.
Kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita itu berbeda dengan kesenangan yang Allah berikan kepada laki-laki. Kalau ibu senangnya lebih, ibu itu bukan hanya senang kepada suami saja, Bu. Ibu sama tas suka, sama sendal suka, sama baju suka. Ya kan, Bu? Ya, sama perhiasan suka, sama gelang, sama anting semua suka. Kalau bapak itu tidak suka semuanya. Bapak itu hanya suka perempuan. Tanya bapak-bapak. Kalau saya boleh analogikan begini. Ini ada dua perempuan, Bu, ya. Ada dua perempuan nih. Yang satu kaya raya, ya, tapi jelek sekali mukanya. Udah jelek, gemuk, kriwal, pokoknya jelek lah. Tapi kaya, miliarder. Yang satu cantik sekali, kayak model, tapi miskin, banyak utang. Tanya bapak-bapak, kalau suruh milih dua wanita ini, suruh milih yang mana tuh? Pasti pilih yang cantik. Gak apa-apa miskin, yang penting cantik kayak model. Ini kaya jelek, bosan mandang, ya kan? Tapi kita balik, Bu. Nih ibu, nih di depan ibu ada dua laki-laki, Bu. Satu jelek sekali, tapi kaya, kaya raya, rumahnya gedung, miliarder, apapun yang ibu mau, sinsalabin ada depan mata. Yang satu ganteng luar biasa, hutangnya setumpuk. Kira-kira milih yang mana? Milih yang jelek kan, Bu? Pasti milih yang jelek, ibu itu. Yang penting kaya. Iya kan? Itu logikanya di situ. Jadi laki-laki itu fokusnya ke perempuan, makanya nikmat di sorga pun lebih dikasih perempuan yang banyak. Tapi nikmatnya perempuan itu bagi laki-laki, bukan hanya laki-laki di sorga itu, kenikmatan yang ibu mau di dunia.